rekor bisa 20.000 lebih. Itu ya peak satu hari dan di tanggal kembar event. Halo, saya Evi, saya sebagai owner dari The Fancy House. Awalnya kenapa The Fancy itu lebih karena kayak fancy, like I fancy things gitu. Lebih ke apa yang aku suka, barang-barang unik, ya kemudian kita jual gitu loh. Makanya muncul nama The Fancy, The Fancy House. The Fancy itu udah berapa lama sih Mbak? Sekitar 2016 September. Boleh diceritain nggak sih Mbak Evi awalnya gimana bisa sampai sekarang gitu, bisa banyak banget orderannya? Karena dari awal sebelum buat The Fancy kan aku ada toko lain di bidang yang lain. Dan aku udah mulai memang khusus fokus di marketplace. Dari awal Tokopedia 2009 kalau nggak salah ya. Itu kita udah langsung mulai dari Tokopedia, terus kemudian banyak marketplace baru, Shopee, kemudian Lazada. Jadi kita masuk ikut-ikut gitu. Pasti kan dari tim marketplace itu suka ngasih ikutan campaign ini. Itu tuh sebenarnya kalau dari Mbak Evi sendiri, apakah emang kita harus ikutin atau enggak sih sebenarnya? Harus, menurutku. Karena kita butuh exposure tambahan. Dari kita sendiri memang harga udah bagus, dengan barangnya memang orang banyak minat, tapi kan namanya kita berjualan di wadahnya orang, pihak ketiga. Mereka punya program yang untuk bisa menaikkan exposure kita di paling atas, kenapa kita sia-siain? Ya harus ikutin gitu loh. Karena kalau kita nggak ikutin, ya akan tersalip dengan yang lain, jadinya nggak akan muncul paling depan. Terus ada strategi lain nggak sih Mbak? Misalkan kayak pernah pakai influencer atau pakai strategi affiliate atau apa gitu, ada nggak sih kalau dari Fancy? Kalau dulu pakai influencer pernah, cuma kalau untuk sekarang aku udah nggak saranin. Aku lebih baik kita masukin afiliasi, ikut affiliate gitu. Ini pernah endorse pakai influencer gitu-gitu. Dulu berapa tahun yang lalu sih oke, tapi kalau sekarang udah enggak. Memang sekarang kan makin kesini, makin perkembangan zaman, kita harus ngikutin. Mungkin kedepannya bisa berbeda lagi, tapi kita harus ikutin. Si affiliate-nya itu sendiri sekarang masih bisa atau gimana sih? Mungkin bisa dijelasin caranya juga. Kalau sekarang kan sudah ada ada wadahnya. Dari si Shopee-nya udah kasih kita buka link afiliator, nanti setiap siapapun yang seneng sama barang kita, mereka tinggal share, itu mereka udah dapet. Dan itu kan kita membantu penjualan banget. Dari sini memang sudah besar, tapi karena adanya afiliasi itu lebih membantu. Dari Mbak Evi sendiri sama The Fancy, kira-kira apakah TikTok Shop itu bisa membantu penjualannya gede juga? Atau sebenarnya dari marketplace sendiri masih lebih gede gitu? Sebenarnya TikTok itu bisa lebih gede sih. Karena apa yang orang nggak mau beli, jadinya mau beli. Tergantung lagi ke kitanya harus pinter-pinter buat kontennya. Gitu. Kalau marketplace kan beda. Kita memang udah mau cari barang, orang udah tahu tinggal search. Tapi kalau di TikTok, orang seneng sama kita punya konten, lihat-lihat, scroll-scroll, baru akhirnya beli. Jadi sebenarnya TikTok tuh sebenarnya bagus sih. Mbak Evi sempat cerita kalau The Fancy itu bukan bisnis pertama ya. Nah, berapa bisnis yang sempat dijalanin sih Mbak sebelum The Fancy itu ada? Kalau bener-bener mulai bisnis tuh dari zamannya BlackBerry, masih yang kayak jualan keripik-keripik, itu tuh dari kecil-kecil banget sih. Dari situ, terus kemudian coba-coba jual barang-barang kecantikan, baru akhirnya ke barang rumah tangga The Fancy. Jadi memang benar-benar dari nol sih. Dari belum ada Tokopedia sih dulu. Akhirnya masuk ke Tokopedia untuk yang marketplace. Dulu tuh cuma modal BlackBerry, chatting-chatting, broadcast. Terus masih belum ada karyawan, masih packing sendiri di rumah. Dulu karyawan satu, masih karyawan asisten rumah tangga, tambah 1, 2, 3, sekarang ya udah ada 11-an. Kenapa dari makeup itu pindah ke jual The Fancy yang sekarang? Karena ngikutin tren sih. Barang-barang kita di marketplace itu cepet banget growth-nya dan turnover-nya gitu loh. Jadi kalau kita nggak ikut ganti, kita akan ketinggalan. Sama kayak ada Tokopedia, kemudian Shopee, kemudian TikTok. Kalau kita nggak ikut
masuk ke TikTok kita akan ketinggalan seperti itu. Jadi mungkin sekarang masih barang rumah tangga, tapi nanti berapa tahun ke depan ya mungkin barang lain gitu. Rekomendasi dari Mbak Evi sendiri, kalau misalkan ada yang pengen jualan online, itu tuh barang apa sih Mbak? Barang yang emang lifetime kah? Atau barang musiman kah? Atau gimana sih? Tergantung dari segmennya mau main apa. Menurut aku sih, kalau saya kan memang segmennya maunya palu gada. Apa kamu mau, aku ada gitu. Jadi ya bener-bener harus ngikutin apa yang lagi ngetren. Tapi ada juga kan kalau memang mau segmennya fashion atau apa kan memang berbeda banget sih. Jadi tergantung lagi kamu mau mainnya apa. Kalau misalkan dari non-marketplace sendiri gimana Mbak Evi? Aku sama sekali nggak main sih offline, hanya pure online. Itu kenapa Mbak? Kenapa offline-nya nggak main? Iya, untuk mengurangi cost ya. Kalau misalnya kita punya toko, bayar lagi, sewa gudang, sewa toko. Tapi kalau misalnya online, hanya cukup bayar satu gudang, kita langsung packing, langsung kirim. Tapi di balik itu semua, momen jatuhnya pernah nggak sih Mbak? Di awal jualan mungkin atau di tengah-tengah gitu? Setiap periode itu pasti ada sih, kayak 10 tahun itu pasti ada. Kayak kemarin pas lagi yang kita lagi pandemi ya ada juga gitu. Kita sempat pengurangan karyawan juga banyak, masih sempat separuh juga sampai akhirnya sekarang. Tapi ya bagaimana cara kita bertahan, benar nggak? Karena sebenarnya mengglobal sih ekonomi kita memang lagi agak menurun. Jadi tinggal kita bagaimana kita bisa bertahan, cari solusi gitu loh. Gimana mempertahankan harga harus murah. Karena kan saya kan lebih visinya tuh lebih ke harga murah, bisa untuk jangkau semua dari menengah ke bawah sampai ke atas tetap bisa beli gitu. Kalau penjualan sendiri boleh di average aja nggak sih? Berapa sih per hari mungkin ya? Sehari 1000-an. 1000-an ya? Tapi kalau event bisa lebih sih. Kalau pas lagi event, kayak ini kan event lagi tanggal 25 akhir gajian. Itu bisa kadang bisa sampai 2000. Atau kadang pas lagi yang tanggal kembar, itu bisa sampai 2000-an, 3000-an gitu. Boleh cerita itu hektiknya gimana gitu? Wah, itu tiap kali karyawan sampai jam 2, jam 3. Mau nambah karyawan juga udah nggak muat. Karena bener-bener udah nggak ada orang buat duduk lagi. Gitu loh. Itu udah sampai packing sampai ke bawah-bawah. Itu waktu masih sebelum pandemi, dan turunnya banyak sih memang. Gitu. Tapi ya gimana kita bertahan kan gitu. Promosi itu emang ngaruh banget kan ya? Banget. Kita memang harus ikutin campaign-nya si marketplace gitu. Mereka kan bikin campaign gitu kan, paket-paket, kita harus ikutin. Karena kalau nggak ikutin, kita punya exposure nggak di depan. Sayang kan, misalnya pasti ada yang bid lebih tinggi lagi gitu. Atau yang kalau misalnya nggak bid sama sekali, udah berarti kita udah nggak di depan banget. Misalnya kamu search grill pan, kalau misalnya kita ikut, kita bayar, kan dia akan masukin kita di berapa besar. Dari make ads marketing berarti lah ya, make pemasaran yang berbayar, itu dampaknya sebesar apa sama yang organik gitu? Ngaruh besar sih. Jadi ketika tes gitu, misalnya kadang lupa isi saldo, satu hari tuh bisa langsung drop gitu. Terus kayak, ini kenapa gitu? Langsung pas dicek, oh iya lupa isi saldo gitu. Dan itu pengaruh banget. Dari situ yang kita harus evaluasi, makanya ada gunanya admin kan. Misalnya dia ke laporan, banyak yang komplain gini-gini. Nah kita harus cek, oh bener gak nih memang barangnya jelek? Ya kita ganti supplier gitu. Operasional sendiri itu defansi itu gimana? Apakah buka tiap hari atau gimana? Tiap hari kecuali kayak misalnya memang dibutuhkan lembur, baru lembur. Tapi kalau enggak, kita minggu libur. Di marketplace sendiri ada ngaruh nggak sih Mbak kalau misalkan dia jualan terus jadi apa gitu, kalau enggak gimana? Sebenarnya bagusnya sih kalau bisa buka, maksudnya ikut terus ya tiap hari. Karena ada yang minta misalnya instan minggu, misalnya kepepet mau barang buat masak atau apa gitu, butuh kayak talenan atau apa yang dadakan, atau cetakan-cetakan kue atau apa gitu. Ada yang butuh dadakan, misalnya minggu mau pakai tapi kita nggak buka gitu. Kalau bisa buka terus. Cuma ya kita kan mengkondisikan gitu ya. Selama kita belum ada shift-shiftan ya udahlah minggu libur.
Kira-kira kalau orang yang pengen mulai bisnis, pesan dari Mbak Evi apa nih? Mbak Evi emang kelihatan masih muda ya, tapi pengalamannya banyak banget nih. Boleh lah, skill dikit gitu. Masih ada yang lebih dari aku lah pasti. Kalau yang baru mau mulai, jangan pandang menyerah sih. Biasa awal-awal tuh pasti susah. Dan kalau mau main di marketplace udah pasti harus persaingan harga. Jadi kalau misalnya baru mulai, aku sih nggak saranin langsung ke Tokopedia atau Shopee, karena itu udah pasti mereka banting harga. Jadi kalau misalnya yang baru mau mulai, coba dari Facebook sih. Biasa aku punya reseller tuh mulai dari Facebook sama Instagram. Jadi bener-bener ngeladenin satu-satu, chatting dengan konsumen. Biasa kan chatting kalau sama konsumen kita ngobrolnya lama, lebih mau ngeladenin, mereka walaupun harga lebih tinggi pun mereka mau beli. Jadi itu saranku sih kalau misalnya baru mau mulai dari awal. Ketika nanti sudah punya modal lebih besar, bisa beli barang dengan harga yang lebih murah, mau masuk ke marketplace bisa. Karena dulu aku sendiri kan juga dari chatting BlackBerry, balesin satu-satu. Bener-bener chatting, ngeladenin orang minta apa, terus kita saranin, oh nih barang ini bagus, gini. Awalnya memang dari itu. Gitu. Setelah kita makin besar kan nggak kepegang, udah nggak bisa lagi kepegang untuk ladenin satu-satu. Ya kita ada wadah Tokopedia, Shopee, itu kan sangat bantu banget. Cuma memang yang harus persaingan harga, ya plus minus sih gitu. Itu tuh setelah berapa bulan sih? Nggak mungkin kan sebulan atau seminggu langsung naik gitu. Ini apalagi buat Gen Z yang sekarang pengen jualan kan pasti kan konsisten itu sulit kan. Kalau dari Mbak Evi sendiri kira-kira gimana sih Mbak buat konsisten itu, dan berapa lama akhirnya ini bisa gue terusin nih gitu? Dari awal perpindahan? Itu 3-4 bulan juga gitu. Lihat, dan saya kan lihat ini market misalnya memang lagi rame, happening, booming tuh barang ini misalnya. Kita coba masukin, terus iya di penjualannya bagus. Kok makin kesini makin oke nih bidang segmen barang-barang rumah tangga, baru kita mulai beralih. Bener-bener nggak bisa yang instan sebulan gitu, nggak bisa. Kadang juga ada yang udah jalanin 3 bulan tapi belum gitu kelihatan. Yang penting sih mesti ini sih sabar, sama ya lihat juga masih profit nggak. Kalau ternyata kita jalanin ternyata nggak profit, ya berarti memang sudah tidak cocok. Tapi kalau misalnya jalanin, ada sih, cumanya belum berkembang, berarti kan kita harus koreksi, kita kurang apa ya? Berarti kalau misalnya main di Facebook, apa berarti kurang Facebook Ads-nya gitu. Karena menurut aku tuh bayar-bayar Ads itu penting banget, karena kita platformnya digital. Kalau kita nggak bayar promosi Ads, ya nggak akan naik. Gitu. Mbak Evi kan udah jualan lama nih di marketplace. Abis itu setelah akhirnya jualannya banyak dan nggak mungkin nih untuk melakukannya secara manual lagi, momen apa sih yang bikin Mbak Evi akhirnya butuh sistem yang bantu mengelola Devansi gitu? Sebenarnya kita cloning toko tuh banyak dengan barang yang sama di marketplace, karena itu jurusnya dari yang sebelum-sebelum juga semua pada bilang kayak gitu. Walaupun dari beberapa banyak toko yang naik memang Devansi gitu, pasti ada satu doang yang bisa besar gitu. Jadi login, logout beberapa kali tuh sampai banyak yang ke cancel. Gitu. Kita sebagai bosnya gitu kan pasti kita marah juga kan. Ternyata ya kita harus tahu kapasitas si admin kita memang nggak bisa untuk satu orang megang semua harus login logout. Jadi pas ditawarin, ini ada Omnichannel, ada Jubelio, apa aja sih maksudnya, bisa apa gitu? Bisa sekali satu kita buka untuk semua toko, proses, terus ambil resi, terus chatting, dan itu ngebantu banget. Jadi dia bisa hemat karyawan juga, satu. Kedua ya lebih memudahkan sih, bener-bener mudah banget. Mau ngurusin komplainan, beli barang, semua udah jadi satu dan terkontrol. Misalnya kita punya profit and loss-nya juga kelihatan. Yang tadinya tuh kan nggak kelihatan kalau misalnya di marketplace mungkin kan harus satu. Kalau di sini semua digabungin jadinya lebih enak lihat. Gitu. Kalau sampai sekarang sendiri Mbak Evi, yang paling dipakai banget fitur juga itu fitur apa sih Mbak Evi? Yang Omnichannel sih, sama chat.
Kalau chat sendiri tuh gimana Bevi? Apakah buka satu-satu? Satu-satu. Dan keteter banget. Sedangkan kita kan mainnya harus secepat mungkin supaya kita performa tokonya baik. Ketika performa toko baik kan orang mau beli. Tapi kalau misalnya dulu tuh sampai telat 5 jam, 6 jam. Karena keteter harus login, log out. Udah pakai 2 komputer sama laptop juga ya susah gitu. Oke. Nah kalau dengan Jubelio kan enak 1, 2, 3 langsung tinggal pindah. Rekor chat sendiri seberapa cepat sih Mbak masuknya? Apakah bisa 1 menit langsung masuk yang baru atau gimana gitu? Bisa kan, itu langsung real time kan? Iya, real time. Jadi ketika udah habis, kita kan chat semua ladenin dari yang paling lama dulu, misalnya semalam. Karena kan kita jam operasional sampai jam 5. Yang malam kan nggak ada. Ada juga sih admin malam sampai jam 10-an. Setelah itu kan kadang ada juga yang chat kayak tengah malam. Nah itu yang kita balas duluan. Ketika itu habis, ada masuk baru, itu cepet sih. Kayak 2-3 menit kita udah bisa langsung bales. Kapasitas order pesanannya gimana Mbak? Cepat nggak sih Mbak? Dengan Jubelio? Real time langsung real masuk. Time ya? Ya. Dan semua marketplace, Tokped, Shopee, Lazada, semua langsung masuk. Jadi kita nggak perlu lagi buka satu-satu. Dari perpindahan tadi, dari manual sampai akhirnya pakai Jubelio sendiri, kira-kira efek yang paling besar banget apa sih Mbak efeknya? Efisiensi itu sih. Efisiensi itu. Yang tadinya sebelumnya harus satu-satu buka toko satu-satu gitu kan, ya jadinya lebih cepat. Jadi pengerjaan lebih cepat. Terus udah apalagi sekarang udah sistem ambil resi AWB otomatis juga. Jadi kan kita nggak tinggal proses, print langsung kasih orang anak packing, langsung packing. Langsung packing. Iya. Kalau dulu kan harus satu-satu cetak tiap toko. Lama banget. Kita bisa ngatur jadi karena kan misalnya Tokped, Shopee, Lazada. Kalau dulu harus Tokped, kita keluarin Tokped dulu semua. Jadi kan lama performance-nya di yang toko lain. Betul. Sedangkan kalau dengan adanya Jubelio bisa mau toko manapun siapa yang paling duluan masuk kita bisa langsung proses. Jadi performa kita tokonya tetap bagus gitu. Belum pakai Jubelio, ada sempat ada isu nggak sih sampai rating tokonya turun atau apa gara-gara performance-nya tadi? Ada yang juga sampai ke batal otomatis. Nah itu kan benar-benar kita kena penalti kan jadinya. Tuh. Nah kan kita barang stok udah ada, tapi nggak langsung proses itu yang jadi ke batal otomatis. Kami dari Devansi, bisnis kami sudah semudah Jubelio.